Sejahat apakah hidup saya dan Anda hari ini? Mungkin Anda merasa saya jahat, saya terlalu bejat, hidup saya hancur, hidup saya kotor, hidup saya seperti tidak bisa lagi dipulihkan. Saya mau tanyakan untuk kita semua saudara, siapa yang lebih jahat? Anda atau Paulus? Shalom saudaraku, kembali lagi bersama dengan saya Enrico Gosal dalam program Crisis Enough for Me. Saudara, apapun kondisi kita hari ini, sehat, sakit, sementara dalam pergumulan yang berat, yang hampir membuat kita putus asa, kehilangan pengharapan dan hampir menyerah. Bahkan mungkin kita saat ini dalam kondisi yang cemas, takut, khawatir karena penyebaran virus corona yang begitu cepat. Tapi saya mau katakan bahwa ketika Kristus ada dalam hatiku dan ada dalam hatimu, maka ia yang akan memberikan kita damai, ketenangan, kekuatan. Dia akan memberikan kita pengharapan baru tiap-tiap hari dalam menjalani hidup yang ia percayakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini saya sementara membaca kembali tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan saya mau berbagi. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-1, saudara. Di sana dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudara, siapa Paulus? Paulus adalah seorang yang hidupnya benar-benar jahat. Dia seorang pembunuh. Bahkan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan ini hidupnya begitu jahat. Dia tidak berbelas kasihan kepada orang-orang percaya. Malahan hatinya selalu berkobar-kobar untuk melakukan kejahatan, untuk membunuh orang percaya. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Saudara, di sana dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ini mengerikan sekali, saudara. Berkobar-kobar berarti menggebu-gebu, begitu bersemangat untuk membunuh, untuk mengancam, untuk melakukan kejahatan, untuk menganiaya. Nah, ini kehidupan Paulus yang dulunya masih namanya Saulus. Karena itu di dalam surat Roma, bahkan dalam surat-surat yang lain, Paulus sering memulai dengan memperkenalkan diri. Dari Paulus. Ini sebenarnya bagi saya mau menjelaskan kepada kita, untuk kita kembali melihat ke belakang bagaimana kehidupan Paulus yang begitu jahat. Namun begitu besar kasih karunia Allah dalam hidupnya. Paulus yang jahat, dia tidak pernah ditolak oleh Tuhan waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan tetap memberikan dia kesempatan. Dan Tuhan tetap menerima dia, bukan menerima bareng-bareng dengan dosanya tetap diterima Tuhan, bukan saudara. Tetapi Paulus benar-benar mengalami transformasi kehidupan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ke-4 dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, kisah ini terjadi waktu hati Saulus sedang berkobar-kobar untuk melakukan penganiayaan, pembunuhan, untuk mengancam orang-orang percaya. Karena itu dia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Tetapi disitulah dia mengalami transformasi kehidupan. Ini hal yang luar biasa indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup Paulus, yang begitu jahat tetapi diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, menjadi perenungan bagi setiap kita hari ini. Saya tahu bahwa setiap kita dalam dunia adalah manusia berdosa. Dan saya mau katakan, sejahat apakah hidup saya dan Anda hari ini? Mungkin Anda merasa saya jahat, saya terlalu bejat, hidup saya hancur, hidup saya kotor, hidup saya seperti tidak bisa lagi dipulihkan. Saya mau katakan, saya mau tanyakan untuk kita semua saudara, siapa yang lebih jahat? Anda atau Paulus? Saya mau katakan saudara, kalau Paulus saja yang hidupnya begitu jahat, dia bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Dia bisa diterima oleh Tuhan. Dia diberikan kesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Kenapa saya dan saudara tidak diberikan kesempatan? Pasti diberikan saudara. Karena itu saudara, saya mau katakan, sejahat apapun hidupmu, datang kepada Tuhan. Sejahat apapun hidupmu, Tuhan akan terima hidupmu. Karena dia mengasihi setiap orang yang mau datang dan percaya kepada dia. Ini saudara, jadi jangan ragu untuk datang bertobat. Jangan ragu untuk datang berbalik kepada Tuhan. Karena iblis sebenarnya pekerjaannya adalah untuk membuat kita tertekan akan dosa, membuat kita sepertinya tidak bisa keluar dari dosa, pikiran kita dikuasai, saya tak mungkin diterima Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Tetapi ada bukti di dalam Alkitab bahwa Paulus diterima oleh Tuhan
sejahat apapun hidupnya. Daud diterima oleh Tuhan meskipun dia sudah jatuh di dalam dosa. Banyak juga nabi-nabi, rasul-rasul, tokoh-tokoh di dalam Alkitab diterima meskipun mereka sudah jatuh dalam dosa dan mau datang kepada Tuhan. Karena memang saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa, orang yang terhilang. Karena bukan orang sehat yang membutuhkan Kristus, yang membutuhkan dokter. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang-orang yang sakit. Bukan orang yang merasa tidak berdosa yang Tuhan datang hanya kepada mereka. Bukan, saudara. Tetapi kepada kita orang yang berdosa pun, sebejat apa hidup kita, Tuhan Yesus datang kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus merindukan kita untuk datang kepada Dia hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Saya sampai di sini dulu, nanti bagian-bagian selanjutnya saya akan share lagi, dan kiranya bagian ini menolong kita untuk kembali hidup, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal diri kita lebih dalam lagi, dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.